Berencana mengecat rumah sendiri? Sudah tahu menggunakan cat apa untuk setiap jenis ruangan di rumah kamu? Kalau belum tahu, di video kali ini saya akan menjelaskan berbagai jenis cat yang dapat kamu gunakan. Bukan hanya soal warna, saya juga akan membahas tentang pilihan hasil akhir yang tepat untuk setiap permukaan. Karena rupanya, hasil akhir akan menjadi salah satu faktor penentu keawetan dari cat kamu. Video ini juga untuk membantu kamu memahami perbedaan antara cat pelapis interior yang tersedia di pasaran, sehingga kamu dapat memilih mana yang tepat untuk proyek mengecat di rumah. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, dukung saya agar terus bersemangat membagikan konten-konten menarik untuk kamu dengan cara klik like, berikan komentar, subscribe bagi yang belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, saya tunggu ya. Terima kasih kalau sudah. Yuk kita mulai pembahasannya. Ini adalah contekan singkat untuk menjadi panduan kamu memilih hasil akhir cat terbaik berdasarkan ruangan. Yang pertama, dapur dan kamar mandi, baiknya hasil akhirnya itu semi gloss. Kemudian kamar tidur, ruang makan, lorong dan pintu cocoknya satin. Langit-langit atau ceiling itu bagusnya yang flat aja. Kemudian ada area dekoratif. Ini bagus cangkang telur, eksil, nanti kita akan juga bahas. Kemudian permukaan kayu apa saja, pintu, lemari, dan trim. Ini baiknya yang glossy tinggi. Oke, bagaimana menghasilkan hasil akhir tersebut? Kita mulai dari pembahasan jenis cat berdasarkan basisnya. Yang pertama, cat berbasis minyak. Jika kamu bukan tipe orang yang bosenan dengan warna dan membutuhkan rekomendasi cat yang tahan lama, maka jawabannya gunakan cat berbasis minyak. Cat berbahan dasar minyak memberikan penetrasi permukaan yang lebih baik daripada cat lain, serta daya rekat yang lebih baik. Cat berbahan dasar minyak sangat bagus dalam memblokir noda, sehingga cocok untuk permukaan yang sering terkena noda, kayu yang mungkin terkelupas, dan logam yang dapat berkarat. Namun, waktu pengeringannya jauh lebih lama daripada cat pada umumnya. Terkadang memakan waktu hingga 24 jam. Cat berbahan dasar minyak menjadi pilihan yang bagus jika kamu mencari cat yang tahan lama. Harga cat berbahan dasar minyak pun juga sangat terjangkau. Ini menjadikannya salah satu jenis cat paling umum, paling favorit mungkin ya, yang digunakan sebagai cat rumah. Yang kedua, cat berbasis air. Kalau berbicara soal kesehatan, atau dikaitkan dengan kesehatan ya, cat water-based enamel menjadi pilihan yang lebih aman daripada cat yang berbasis minyak. Cat berbahan dasar air tidak terlalu bau dan lebih mudah dibersihkan. Selain itu, cat berbahan dasar air memiliki VOC yang rendah. Meskipun cat berbahan dasar air tidak sekuat atau tahan lama seperti cat berbahan dasar minyak di pasaran, tetapi masih bisa menjadi pilihan yang baik untuk kamu gunakan. Cat ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan cat berbahan dasar minyak. Salah satu alasan terbesar kenapa orang banyak memilih cat berbahan dasar air adalah karena cat ini jauh lebih cepat kering. Jika kamu ingin mengecat secepat mungkin, cat berbahan dasar air pasti akan menghemat waktu kamu. Saat kamu menggunakan cat jenis ini untuk mengecat interior rumah, kamu akan bisa membuat banyak lapisan cat dalam satu hari. Jenis cat ini juga jauh lebih mudah dibersihkan. Biasanya, kamu bisa membersihkan cat berbahan dasar air dengan sedikit sabun dan sedikit air. Membersihkan cat berbahan dasar minyak akan membutuhkan lebih banyak usaha, dan ini dapat menambah lebih banyak waktu untuk pekerjaan pembersihan. Ada beberapa hal negatif tentang jenis cat yang berbahan dasar air yang harus Anda waspadai. Salah satunya, cat ini bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan cat berbahan dasar minyak. Juga sedikit kurang tahan lama dibandingkan opsi yang berbahan dasar minyak. Yang ketiga, cat berbasis latex. Banyak orang beranggapan bahwa cat berbahan dasar latex dan cat berbahan dasar air itu sama. Kamu akan sering melihat istilah yang digunakan secara bergantian, dan ini dapat menyebabkan sedikit kebingungan. Beberapa jenis cat berbahan dasar latex juga berbahan dasar air. Ada juga cat berbahan latex yang memanfaatkan bahan kimia. Jadi ada perbedaan di antara keduanya. Teliti jenis cat sebelum kamu membelinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, cat berbahan dasar air sangat bagus untuk berbagai keperluan. Beberapa orang membeli cat berbahan dasar air karena dianggap sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan. Cat latex meskipun menggunakan bahan kimia,
bisa menjadi cat yang sangat bagus untuk digunakan sebagai cat rumah. Cat berbahan dasar latex atau cat latex yang ditampilkan di sini dimaksudkan khusus untuk mengecat lantai. Tidak membutuhkan primer dan dapat dengan mudah dibersihkan hanya dengan sabun dan air. Yang keempat, cat primer. Primer adalah bagian penting dari proses yang tidak boleh kamu lupakan jika menginginkan hasil pengecatan yang baik. Kamu perlu memakai lapisan primer sebelum mengecat permukaan apapun. Fungsi primer ini adalah untuk menutup permukaan. Maksud saya, cat primer memberikan lapisan pelindung yang akan mencegah perubahan warna dari cat lama. Jika kamu ingin menjaga agar cat lama tidak luntur dan berdampak negatif pada pekerjaan cat baru, maka kamu perlu melapis primer. Ada berbagai jenis primer yang bisa dibeli. Sebagai contoh, mengubah warna dinding punya tantangan tersendiri. Jika kamu memiliki warna gelap di dinding sebelumnya dan ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih terang, kamu memerlukan primer khusus. Jenisnya dinamakan High Height Primer. Nah, ini akan cukup membantu untuk mengubah warna gelap menjadi warna yang lebih terang ya. Sebelum membeli primer, pahami kebutuhan pengecatannya. Kemudian nomor 5 ada flat pen atau cat flat atau cat datar ya. Cat flat sangat terjangkau tetapi tidak memberikan tampilan yang sangat hidup ya. Tidak terlalu reflektif dan tidak akan memiliki banyak tekstur sama sekali. Ini mungkin maksud dari kata flat atau datar. Salah satu aspek yang paling menarik dari cat flat adalah harganya yang cukup terjangkau. Biasanya diperlukan biaya yang sangat sedikit untuk membeli sekaleng cat flat dan ini bagus jika anggaran kita terbatas. Ingatlah bahwa ini bukan opsi cat yang tahan lama, tetapi ada kegunaannya. Kemudian ada cat matte atau matte paint. Nah, ini cat yang samalah seperti cat flat, tetapi lebih mengkilap sedikit dari cat flat. Ya, kadang-kadang orang akhirnya menggunakan istilah matte dan flat secara bergantian ketika mereka berbicara dengan jenis cat yang tidak memantulkan atau tidak reflektif ya. Tapi itu tidak cukup akurat karena ada perbedaan kecil antara hasil akhir matte dan flat. Selain cat matte memiliki hasil akhir yang lebih glossy dibandingkan cat flat, cat ini juga lebih awet. Salah satu ide penerapan cat matte ini biasanya digunakan di langit-langit rumah. Cat matte ini akan menutup bagian rusak karena tadi tidak reflektif ya seperti cat glossy pada umumnya. Yang ketujuh, cat cangkang telur, kulit telur atau exil ya, exil paint. Cat cangkang telur atau exil adalah pengembangan lanjutan dari cat matte dan flat. Bedanya dengan cat matte, hasilnya terlihat agak kusam untuk exil ini. Nilai jual terbesar dari cat cangkang telur adalah karena cukup tahan lama dibandingkan cat flat atau cat matte. Cat cangkang telur juga sangat mudah dibersihkan, bahkan setelah diaplikasikan pada dinding rumah, kamu akan dapat mencuci dinding dengan lebih mudah dibandingkan beberapa jenis cat lain. Nah, yang kedelapan ada cat satin. Cat satin sangat mirip dengan cat cangkang telur. Cat ini memiliki perbedaan kecil. Cat satin hanya sedikit mengkilap daripada cat cangkang telur, tetapi banyak orang tidak dapat melihat perbedaannya dengan baik. Kedua jenis cat ini sangat erat kaitannya satu sama lain. Cat yang agak glossy yang masih cukup flat. Yang kesembilan ada cat semi gloss. Cat semi gloss ya seperti namanya, semi gloss memberikan permukaan yang reflektif. Cahaya akan memantul dari dinding dan itu bisa baik atau buruk, bergantung dari preferensi kamu. Jika dinding memiliki beberapa kekurangan, seperti yang saya sebutkan tadi bocel atau bopeng, maka akan terlihat jelas karena pantulan. Kemudian yang ke-10, cat gloss. Cat gloss berpotensi menjadi sangat indah. Ini dapat membantu dinding rumah kamu lebih menonjol dan memberikan banyak daya tarik estetika. Saat kamu menginginkan tampilan berkelas untuk ruangan di rumah, menggunakan cat gloss atau glossy adalah pilihan yang sangat bijaksana. Ini akan menambah daya tarik visual keseluruhan rumah. Cat jenis ini juga dikenal sangat mudah dibersihkan, sama seperti cat semi gloss yang disebutkan sebelumnya. Cat ini dapat digosok tanpa perlu khawatir merusak permukaannya. Hasil akhir cat ini mengkilap, memantulkan cahaya bahkan lebih dari cat semi gloss. Ini berarti setiap kekurangan di dinding akan terlihat jelas. Cat gloss adalah jenis finishing termahal yang bisa kamu beli. Ini bukan jenis cat yang paling umum untuk dilihat di rumah seorang, tetapi dapat menciptakan nuansa baru ya.
Cat ini digunakan saat pemilik rumah ingin menciptakan lingkungan yang berkelas. Sekian pembahasan 10 jenis cat yang bisa menjadi referensi kamu untuk proyek mengecat rumah sendiri. Segera makan kalau lapar dan jangan gampang baper. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.